أصبحنا وأصبح ملك الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bernapas, masih bisa berpikir, bergerak, melihat dengan mata kita ini, mendengar dengan telinga kita ini, melangkah dengan kaki kita. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sehingga kita bisa pakai untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak yang ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Mudammil. Para ulama menjelaskan bahwa surat Mudammil ini salah satu maqamat atau disebut dengan maqamatus suluk. Maqamat itu, suluk itu artinya adalah jalan. Jalan untuk apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surat Muzammil ini dilatar belakangi karena beban baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah di awal-awal dakwah kenabian sudah mulai terasa. Jangankan itu, pertama malaikat Jibril memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah menjadi satu beban sendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Apalagi Al-Quran itu turun, ya, Al-Quran itu turun. Ketika turun Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi, ketika Nabi sedang berada di atas onta, mesti onta itu langsung duduk, saking begitu beratnya bebannya. Jadi bagaimana rasanya ketika berkali-kali Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka surat Muzammil ini menggambarkan maqamatus suluk, untuk tidak hanya untuk Nabi, tapi diajarkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka perintahnya adalah untuk sampai ke sana Allah perintahkan qumil laila illa qalila. Para ulama, karena ini kata perintah, perintah itu hukumnya kan wajib ya. Dulu wajib Pak, qiyam lail itu menjadi wajib. Jadi lail itu kapan dimulai? Dimulai ketika maghrib sampai subuh ini. Jadi kalau kita hitung sekitar 10 jam. Ya, 10 jam. Kalau nisfahu, kalau setengahnya berarti 5 jam. Awingkus minhu qalila, atau kurangi, berarti qalil itu menurut para ulama 1, 2, 3. Berarti 10 jam setengahnya 5 jam, kurangi berarti sekitar 2, berarti 7 jam. Jadi perintah sholat tahajud itu di awal-awal itu 7 jam. 7 jam. Kita subuh tadi paling 4 menit. Paling 4 menit. Dan Nabi Muhammad SAW di awal turunnya surat baru beberapa surat. Ya, surat Al-Alaq sebagian, Al-Fatihah sempurna, dan beberapa surat yang lain yang Muzammil dan Mudatsir hanya beberapa ayat. Artinya Nabi Muhammad 7 jam sholat tahajudnya itu hanya beberapa ayat saja. Dalam riwayatnya Aisyah, dari Aisyah mengatakan bahwa ada kadang Nabi sholat tahajud itu hanya membaca 2-3 ayat yang diulang-ulang. Nah, kok bisa? Kemana arahnya sebenarnya?
Nah, kita lihat nanti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setengah awingkus minhu qalila, jadi 7 jam, karena memang setengah tambah 2 menjadi 5 tambah 2 jadi 7 jam. Auzid alaihi, atau ditambah, ya, atau ditambah. Misalnya setengah ditambahkan qalila sekitar 2, berarti kan kalau 5, 6, 7, berarti tinggal 3 jam. Nah, pertanyaannya adalah 3 jam ini ngapain aja? Ya, 3 jam ini ngapain aja? Audit alaihi. Nah, ini yang disebut dengan maqamat al-ula. Pertama, sholat tahajud. Yang kedua, maqamat yang kedua adalah warattilil Qur'ana tartila. Kenapa diminta untuk tartil? Untuk tartil ini supaya membacanya itu dengan tenang, tidak 1 rakaat, 2 rakaat hitungan detik ya. Pernah baca Al-Fatihah dengan 1 kali nafas? Saya coba nggak bisa Pak ternyata. Ya, itu bukan tartil namanya. Itu namanya buru-buru ya Pak. Ya, ekspres. Ya, kereta cepat Bandung Jakarta. Ya, kereta cepat Bandung dan Jakarta. Tapi warattilil Qur'an, yang memang sudah belajar tajwid, berarti kan tajwidnya dipakai. Yang sudah benar dan hafal dan paham dengan apa yang dibacanya, maka pakailah apa yang dihafal, apa yang dipahami. Nah, itu akan jauh lebih baik. Ya, akan jauh. Saya rasa panjenengan punya surat-surat favorit. Surat favorit itu bukan karena pendeknya, Pak, tapi jenengan pahami, kita pahami. Misalnya jenengan paham satu surat, tafsirnya paham, bacaannya paham, dan itu dibaca dengan tartil. Jadi tidak hanya masuk ke di sini, tetap tidak hanya terujar dari lisan, tapi masuk ke sini dan masuk ke hati. Jadi 3 ini Pak, atas, tengah, dan hati ini. Sehingga apa? Ini tafakkuhnya, tadabburnya. Nah, setelah dilafadzkan, ditadaburi oleh akal, masuk ke dalam hati seseorang. Makanya kalau itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena tartila itu disebut, diterjemahkan dengan cara berlahan-lahan, perlahan-lahan. Tapi perlahan-perlahan itu kan tidak ada isinya, Pak. Perlahan-perlahan itu maksudnya adalah pahami maknanya, hafalkan, pahami maknanya, ya tadabburi isinya, sehingga apa? Masuk ke 3 hal tadi. Masuk ke 3 hal tadi. Lalu kata Allah, inna sanulti alaika qaulan tsaqila. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala engkau harus qiyamul lail? Kenapa engkau harus membaca Al-Quran dengan tartila? Karena sebabnya sanulki, kami akan, kalau nulki itu dilemparkan gitu. Sanulki, kalau di sini terjemahannya adalah kami akan turunkan alaika qaulan tsaqila. Jadi qaulan tsaqila menurut para mufassir la yaqdiru 'alal harakah. Ketika turun Quran itu, Pak, ya, jangankan Nabi, hewan saja tidak bisa bergerak. Saking beratnya. Hewan saja tidak bisa bergerak. Itu makna pertama. Jadi pernah ada sahabat yang kebetulan kakinya nempel dengan kaki baginda Nabi Muhammad ketika turunnya surat itu. Itu katanya, saya tidak pernah menerima beban yang lebih berat ketika kaki saya nempel ke kaki Nabi, kegencet Pak, kegencet.
Begitu beratnya ketika Al-Quran itu diturunkan. Ya, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi menerima itu berapa tahun? 23 tahun lamanya, Pak. Belum lagi beban hidup, ya, belum lagi beban dakwah yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Yang kedua, para mufassir menjelaskan al-amalu bihi sakilan. Beramal dengan Al-Quran itu sendiri sesuatu yang berat. Ini saja kita lihat yang atas ini. Apa tadi? Qumil laila illa qalila. Ya, berat gak Pak? Ya, bangunlah malam. Ya. Jadi bangunnya lebih banyak bangunnya atau lebih banyak tidurnya? Nisfahu, hitungannya adalah setengahnya, berarti kan 5 jam. Ya, 5 jam. Awin kus, atau kurangi, berarti 7 jam karena disebut dengan qalila. Atau auzid alaihi, tambahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya minimal 3 jam untuk sholat tahajudnya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran sendiri sudah beban atau tidak? Baca. Kenapa Quran? Karena memang isi sholat itu adalah Al-Quran. Ya. Apalagi baca Quran. Baca Quran itu biasanya ujiannya setengah lembar itu sudah mulai menguap. Ya. Setengah lembar, terus nanti 1 lembar mulai itu. Mulai berkunang-kunang ya. Waratil Quran at-tartila. Itu sendiri sudah berat membaca Al-Quran itu. Apalagi kalau bacaan itu kita bawa ke dalam sholat. Nah, kita lanjutkan. Kenapa diberikan oleh Allah? Karena memang inna sanulki alaika kaulan sakila. Yang ketiga, kaulan sakila menurut para ahli tafsir, al-mizanu fi yaumil qiyamah sakila. Karena memang timbangan di akhirat itu berat, Pak. Jadi yaumul hisab itu bagi kita itu sesuatu yang luar biasa. Jenengan tahu Imam Syafi'i, ya, ketika wafat apa kata beliau? Kata Imam Syafi'i, entahlah berapa kuat ruh kita, ruh ini aku akan pergi. Seandainya Allah singgahkan terlebih dahulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan menangisnya Imam Syafi'i ketika nazaknya. Karena kalimat itu beliau memanggil Abdullah Syafi'i, anaknya Imam Syafi'i, memanggil lalu menyebutkan betapa beratnya ruhku ini. Aku mengira, aku khawatir Allah singgahkan dahulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal panjenengan dan kita tahu siapa Imam Syafi'i. Seorang yang alim, ketaatannya ulama besar. Tetapi ketika nazarnya masih mengatakan seperti itu. Seandainya Allah singgahkan diriku ini ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apakah ruhku ini begitu kuatnya? Kata Imam Syafi'i. Maka muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama Pak. Ketika akan wafat, apa katanya? Jangan sekarang, tinggalkan, kata Imam Ahmad. Jangan sekarang, tinggalkan. Dibangunkan oleh anaknya Imam Ahmad. Ayah, kenapa engkau? Katanya. Sesungguhnya iblis mendatangiku. Ketika nazak itu, Pak. Iblis mendatangiku, katanya. Dia menggigit-gigit jariku, katanya. Masya Allah. Jadi memang ketika nazak itu memang iblis itu menggoda kita. Menggoda kemana, Pak? Menggoda supaya ikut. Sekali berimam Ahmad, Pak. Sekali beriman Ahmad digoda. Apalagi kita ini imam apa? Insya Allah, Pak. Maka kesempatan kita berkafarat itu bermohon kepada Allah, dosa-dosa kita dihapuskan. Ya. Ka'ab bin Malik
Ka'ab bin Malik itu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, pernah mendengarkan hadis Nabi Muhammad. Apa kata hadis Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, la tasubbul huma, jangan engkau mencela demam, fa innahu kafarat, jangan engkau hinakan demam itu, sesungguhnya demam itu menghapuskan dosa. Demam itu kata Rasulullah menghapuskan dosa. Gimana kira-kira Pak? Pingin demam? Ka'ab bin Malik setelah mendengar hadis itu, apa permintaan Imam Malik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, asaba, berikan aku demam itu ya Allah. Asaba, berikan ya Allah, berikan. Ternyata Pak, doa Ka'ab bin Malik itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sore hari sampai malam hari Ka'ab bin Malik itu demam sampai wafatnya. Ketika akan wafat, apa kata Ka'ab bin Malik? Sungguh doaku diijabah oleh Allah. Setiap sore mulai malam hari aku didemamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa yang aku minta berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Iya Pak, kira-kira kuat untuk berdoa ini? Wah, luar biasa. Ini minta sakit ini luar biasa. Orang pinginnya kan sembuh ya. Orang pinginnya sehat. Tapi Ka'ab bin Malik pingin demam. Demamnya itu minta lagi sore sampai malam gitu ya. Padahal sore sampai malam itu kan tempat istirahat seseorang. Tapi Masya Allah, kenapa sampai begitunya Pak? Karena memang begitu beratnya ya al-mizan fi yaumil qiyamah tsaqilan. Seperti ayat yang saya baca di yang terakhir di rakaat kedua tadi. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yang kita khawatirkan yang keduanya. Wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar. Yang kita khawatirkan itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lanjut. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwa qila. Nah, di sini Nasyi'ah itu sesuatu yang muncul makin besar dan semakin besar. Apa yang dimaksud dengan nasyi'atul lail? Kalau malam itu kan semakin malam dia semakin gelap. Kalau siang Pak, ketika jam 8 pagi matahari sudah muncul sempurna, itu tidak lagi ada semakin terang, kan tidak ada Pak. Jadi antara siangnya jam 8 sama siangnya jam 12 sama atau berbeda? Ya sama saja. Kalau semakin malam dia semakin hening, semakin gelap. Maka disebut bahwa nasyi'atul laili itu artinya adalah semakin membesar, artinya semakin gelap dan semakin gelap. Yang kedua, nasyi'atul lail, ada yang mengatakan bahwa nasyi'atul lail itu mulai dari maghrib. Mulai maghrib sampai subuh itu dimasukkan kategori qiyamul lail. Jadi maghrib panjenengan itu, isya itu, tahajudnya itu dimasukkan dengan kategori qiyamul lail. Ada yang mengatakan, Aisyah mengatakan tidak. Kata Aisyah meriwayatkan bahwa yang disebut dengan nasyi'atul laili itu sesuai dengan penjelasan Allah, nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi. Nah, ini menurut penjelasan Aisyah, karena Allah sudah detail menyebutkan. Artinya setelah bangun malam, ya setelah tidur bangun malam. Nah, jadi itu yang disebut dengan nasyi'atul lail. Ibnu Abbas mengatakan seluruhnya. Nah, inilah yang terjadi perbedaan
pendapat ya Pak. Biasa, perbedaan pendapat itu biasa, perbedaan pendapatan pun biasa. Yaitu terjadi perbedaan para ulama. Ya Aisyah sendiri sama Ibnu Abbas pun berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Nah, fungsinya apa? Yang pertama kata Allah, hiya asyaddu wat'au. Wat'an itu, wato'a itu artinya mencocokkan. Jadi kalau orang sholat tahajud itu mencocokkan apa Pak? Mencocokkan antara akalnya dengan lisannya dan dengan hatinya. Ya, jangan lihat di kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Ya, mencocokkan akalnya, mencocokkan lisannya dan mencocokkan hatinya. Kenapa Pak? Karena beban hidup itu adalah berkorelasi dengan 3 hal itu. Yang pertama akalnya, dia tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru mengucapkan, melontarkan perkataan. Jadi fakir qabla an ta'zima. Dia berpikir sebelum mengucapkan, melakukan, ya berhati-hati. Ya berhati-hati untuk menyampaikan qorohah, mengeluarkan sesuatu. Wata'an itu artinya yang pertama adalah wata'an, mencocokkan. Lalu kata Imam Syafi'i, lisanul akil, lisannya orang yang berakal itu, wa qalbul ahmaq wara'a lisanihi. Jadi sedangkan hatinya orang bodoh itu di belakang lisannya. Artinya dia tidak berhati-hati mengujarkan lisannya itu. Kalau orang yang pintar adalah lisanul akil itu fil qalb, dari hatinya. Nah, salah satu yang membentuk hati itu wat'an wa asyaddu wat'an adalah qiyamul lail. Nah, sekarang kita cocokkan, mencocokkan akal, lisan dan hati. Kata Allah asyaddu wat'an, yaitu dengan qiyamul lail, nasyi'atal laili. Nah, nasyi'atal laili. Wat'an juga berarti diddu ata. Ghita itu artinya tutup Pak. Jadi kalau diddunya tutup berarti terbuka. Apa yang terbuka? Nah, yang tertutup itu ketika sholat tahajud dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasannya, rizkinya, kelapangan rizkinya, kesehatannya. Kalaupun dia sakit, sakitnya penuh dengan keberkahannya dan dia kuat. Orang bisa saja sakit, tapi pertanyaannya apakah dia mampu bersabar dengan sakitnya? Orang bisa saja sehat, pertanyaannya adalah apakah dia memanfaatkan kesehatannya untuk lebih taat kepada Allah, karena itu yang disebut dengan keberkahan. Ya, jadi tidak ada Pak hubungan antara berkah itu dengan kekayaan, tidak ada. Berkah hubungannya dengan kemiskinan. Oh dia tidak berkah, dia miskin. Tidak ada hubungannya Pak. Oh dia kaya, dia berkah. Oh tidak ada hubungannya. Karena keberkahan itu artinya para ulama adalah tazidu ta'at, tambah ketaatan. Pertanyaan saya, kalau orang sakit apakah dia tidak berkah? Bisa saja berkah kalau sakitnya itu membuat dia bertambah taat. Ka'ab bin Malik tadi malah minta sakit, minta supaya didemamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan demam itu kepada Ka'ab bin Malik. Nah, itu asyaddu wat'au, itu artinya membuka. Insyaallah. Nah, apa yang terbuka? Salah satunya adalah kata para ulama, ittaqu firasatal mu'minin. Yakini firasatnya orang mukmin. Ini firasatnya para wali. Para wali. Jadi mungkin mimpinya, ya mimpinya itu adalah karomahnya. Lewat mimpinya
didekatkan, ya. Jadi orang-orang yang taat itu firasatnya kuat. Firasatnya kuat, jangan lewat situ. Saya pernah mengantar Pak Yai, Pak Maksum, almarhum Pak Maksum ke Wonogiri. Jadi kebetulan kita naik diantar oleh beliau sampai setelah Purwantoro itu masuk hutan jati, yang hutan jatinya Purwantoro itu. Di sana ternyata ada Densus 88 yang memeriksa. Nah, Pak Yai itu sebelum ke sana, kata Pak Yai, dari Jenes itu jangan lurus, belok kanan. Akhirnya masuk ke Jalan Ayani ini, persis depan Kodim. Di depan Kodim, persis di depan Kodim itu ada kodimnya, kepala kodimnya itu apa namanya? Dandimnya. Dandim ini muridnya Pak Maksum. Ya, muridnya Pak Maksum. Dilihat mobilnya yang sudah tua itu, mobil Pak Yai yang sudah tua itu, di stop sama beliau Dandim. Dilihat ada Pak Yai di dalam dan ada saya di dalam. Apa kata beliau? Mau kemana Pak Yai? Saya mau ngisi pengajian di Wonogiri, katanya kan gitu. Pak Yai, saya ikut, katanya. Ikutlah Dandim itu sama 2 anggotanya, pakai senjata lengkap. Masuklah ke arah Sumoroto ke barat, sampai di tengah itu, Pak. Sampai di tengah itu ternyata ada pemeriksaan dari Densus 88, dikira karena seorang kiai dianggaplah teroris, dipaksa turun, Pak. Aku ini kiai, kata Pak Yai. Dan dimnya di belakang. Aku ini kiai, dibiarin dulu, Pak. Akhirnya, aku ini kiai, kalian tidak percaya, katanya kan gitu. Kalian tidak percaya. Akhirnya Dandimnya turun dengan 2 anggotanya pakai senjata lengkap itu. Akhirnya sujud itu Densus 8 itu. Nah, ini namanya ittaqu firasatal mukminin. Jadi kekuatan firasat orang mukmin itu luar biasa. Ya, setahu saya Pak Yai itu termasuk orang yang jagain sholat malamnya. Ya, sholat malamnya. Beliau itu tidak tahu tidur di atas kasur. Saya pernah masuk ke kamarnya, tidurnya di atas apa? Di atas hanya bambu itu dianyam, di atas ditaruh triplek di atasnya, tidurlah di atas triplek, kadang di atas lantai. Padahal waktu itu berapa santrinya? 4.000 orang. 4.000 orang. Saya pernah diminta untuk ngambil pulpen ke dalam, isinya cuma buku dan itu tadi. Pak Yai, saya bilang kan, jenengan tidur di atas ini. Ya, beliau berbahasa Arab kepada saya. Akhtana, apa kita salah? Katanya kalimatnya hanya pendek. Akhtana, apa saya salah? Katanya kan. Nah, jadi begitu beliau. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, sabatan, ya, aqwa muhinal laili wa asyaddu qiyaman. Allah tetapkan. Ya, Allah tetapkan, Masya Allah. Jadi kalau kata radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah ridho dan dia ridho kepada Allah. Kapan itu salah satunya? Salah satunya Allah ridho kepada manusia dan dia ridho kepada Allah ketika asyaddu wat'an, ketika nasyi'atan lail, ketika dia sholat malam. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina hari ini, pertanyaannya, kenapa orang Palestina itu tidak mau keluar dari wilayah Gaza ini, Pak? Kalau bukan karena asyaddu wat'an, karena memang sabatnya sudah kuat, tetapnya sudah kuat, hatinya sudah kuat, tidak mungkin Kak bisa bertahan. Seperti anak kecil yang kemarin divideokan itu, bapaknya hilang, ibunya hilang, kakaknya hilang. Ditanya oleh wartawan, maukah engkau keluar dari Palestina ini? Apa katanya?
Tidak, hidup dan mati saya di sini. Anak kecil, Pak. Anak kecil. Jadi luar biasa. Maka Allah mengatakan, inna laka fin nahari sabhan tawila. Kata para ulama, sabahan itu dari kata sabaha. Sabaha itu orang yang berenang. Ya, orang yang berenang itu kan kalau berenang bergerak atau tidak bergerak? Bergerak. Makin jauh atau semakin mendekat? Siang hari ini, Pak, kita mencari rezeki kadang makin jauh atau semakin dekat dengan Allah. Masya Allah ya Pak, ujiannya di kantor ya. Ya, ujiannya di kantor. Saya kemarin nguji kompre PPG. 1 orang 1 jam praktek mengkonfirmasi modul ajarnya dengan apa yang dia pakai. 1 jam itu gobios, Pak. Saya membayangkan ada yang sudah tidak tahan, ada yang grogi, ada yang gemetaran. Ketika ditanya blank semua, nggak nyambung apa yang. Saya membayangkan bagaimana yaumul mahsyar. Ini 1 jam cuma Pak diuji. Itu pun yang ujinya hanya sambil senyum-senyum. Yaumul mahsyar, apa yang uji senyum-senyum. Dan itu pun tidak 1 jam. Masya Allah. Saya membayangkan, ya Allah, saya duduk mulai dari jam 1 sampai jam 6 sore ngujinya. Jadi yang nguji duduk 6 jam. 6 jam untuk berapa orang? Untuk 6 orang. Ya. 6 orang kali 3 hari. Masya Allah. Masya Allah. Saya membayangkan, ya Allah, mahsyar. Saya pikirnya mahsyar saya bagaimana ya Allah. Ini baru 1 ya. Allah a'lam bishawab. Semoga hari-hari kita iman, amal terus bertambah dan itulah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ada keberkahan, ada berkah di sebelah selatan. Ya, mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.